Di tengah kota Malang yang terus bergerak maju, Geraha Tumapel berdiri diam, menjadi saksi bisu waktu yang berlalu. Gedung ini dikenal tak hanya karena kondisinya yang terbengkalai, tetapi juga cerita mistis yang mengitarinya. Banyak yang mengatakan gedung ini dihuni oleh bayangan masa lalu, bahkan pernah diulik oleh acara misteri terkenal. Tapi, apakah itu semua yang membuatnya menarik? Mari kita lihat lebih dekat. Geraha Tumapel dulu dikenal sebagai Splendid Inn. Dibangun pada tahun 1928 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan mewah ini menjadi tempat bagi kaum elit untuk menikmati suasana Malang yang sejuk. Dirancang dengan gaya arsitektur neo-indische, hotel ini menggabungkan elemen tradisional Indonesia dengan modernitas Eropa. Pendudukan Jepang pada tahun 1944, Splendid Inn berubah fungsi menjadi kantor pemerintahan. Namun yang menarik, gedung ini berhasil melewati peristiwa Malang bumi hangus pasca kemerdekaan, yang membuatnya menjadi salah satu bangunan yang tetap bertahan. Pada tahun 1947, Geraha Tumapel yang saat itu dikenal sebagai Hotel Negara menjadi tempat penting bagi sidang pleno kelima Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Disinilah awal langkah pembentukan DPR RI terjadi, menjadikan gedung ini bagian dari sejarah nasional. Salah satu tokoh penting yang hadir adalah Chairul Anwar, penyair besar Indonesia. Chairul diyakini menginap di sini dan menghasilkan beberapa karya sastra yang menggambarkan semangat perjuangan bangsa pada masa itu. Setelah era perjuangan, gedung ini beralih fungsi menjadi bagian dari Universitas Negeri Malang. Hingga akhirnya pada tahun 2009, gedung ini menjadi wisma dosen sebelum akhirnya terbengkalai. Geraha Tumapel dulu dikenal sebagai Splendid Inn. Dibangun pada tahun 1928 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Bangunan mewah ini menjadi tempat bagi kaum elit untuk menikmati suasana Malang yang sejuk. Dirancang dengan gaya arsitektur neo-indische, hotel ini menggabungkan elemen tradisional Indonesia dengan modernitas Eropa. Saya ingin tanya sama Pak Bayu kan mengenai Geraha Tumapel ini kan jadi ikon utama Kota Malang gitu Pak ya. Jadi banyak sejarahnya di sini. Jadi menurut Bapak dampak dari kayak tidak digunakan sepenuhnya dari bangunan ini gimana Pak sampai terbengkalai gitu? Yang paling saya karena kan salah satu gedung cagar budaya yang akhirnya kalau sampai dibiarkan terbengkalai nanti kan otomatis kan karena tidak ada perawatan kan bisa yang pertama dan yang kedua nanti bisa membuat kesan angker. Kalau terbengkalai otomatis angker ya bagusnya harus bisa diisi kayak pameran apa atau keagamaan yang mungkin harus bisa ya lebih hidup lagi. Pak, menurut pengetahuan Bapak sebelum bangunan ini bangunan kan bangunan bersejarah, sebelum diambil oleh UM, bagaimana perawatan di bangunan ini, Pak? Kalau untuk sejarahnya dulu ya, ini memang sejarahnya dulu itu memang pernah dijadikan bangunan pemerintahan Belanda, terus sambil beralih ke Jepang juga, terus setelah kena Indonesia itu pernah dijadikan hotel Splendid. Hotel Splendid ini dulu ini, karena kan view-nya kan menghadap sungai, jadi lebih bagus itu. Setelah itu terus begitu diambil alih oleh UM, itu digunakan UNER, kampus UNER. Setelah kampus UNER selesai di sini, akhirnya dijadikan Wisma IKIP. Jadi Wisma IKIP, Wisma dosennya IKIP Malang gitu. Dulu kan IKIP, sekarang jadi UM itu. Nah seperti itu. Setelah ini untuk masalah perawatan gedung untuk UM selama ini sangat perhatian sekali. Kenapa? Kalau dari UM? Ya, sangat perhatian sekali dari fasilitas kayak lampu, terus kayak ngecat, terus kayak wifi itu sudah terpenuhi semua. Ya, jadi untuk perhatian sangat bagus. Menurut Bapak Bayu, bagaimana peran pendidikan
saat ini kan beberapa inisiatif pelestarian budaya di Indonesia kan mulai melibatkan wisata sejarah sebagai salah satu upaya pelestarian. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah konsep ini tuh bisa diterapkan di Geraha Tumapel dan bagaimana peluangnya juga, Pak? Oh, bisa. Sangat-sangat bisa sih. Karena Geraha Tumapel merupakan suatu gedung cagar budaya yang bisa menarik perhatian pengunjung, sehingga kalau pengunjung bisa masuk ke Geraha Tumapel kan nanti terkesan kan bagaimana untuk yang ada di dalam itu. Jadi otomatis kan dia tertarik, sehingga bisa jadi untuk merupakan suatu nyewa gedungnya seperti itu. Sehingga dengan demikian ya seperti ini kayak pameran-pameran itu ya kan otomatis kan dia karena tertarik tempatnya yang mungkin klasik atau gimana, jadi bisa untuk menghasilkan nilai itu tadi ekonomi, bisa menggunakan ekonomi. Geraha Tumapel bukan hanya gedung tua, ia adalah saksi bisu masa kolonial, perjuangan bangsa, dan perkembangan pendidikan. Melestarikannya berarti menjaga warisan budaya dan sejarah Kota Malang agar tetap hidup dan dikenang. Karena sejarah yang kuat adalah pijakan kokoh untuk masa depan yang lebih cerah.